Mungkin teman-teman kalau pernah dengar tempat pembuangan akhir sampah ya, Oh, iya. TPA ya, TPAS. Ya. Asli bau banget tuh ya. Nah, di sana itu kita juga pernah dengar ya ada bencana yang terjadi, ada ledakan, ada Betul. kebakaran. Karena apa? Karena di situ ada terkumpulnya gas metan. Jadi kalau bicara emisi itu kan gas metan ini justru yang jarang disebut, tapi sebenarnya paling berdampak negatif ya. Iya, betul. Monggo bisa di browsing itu dampaknya seperti apa. Tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar rumah tangga, Mas. Untuk Serius masak. Iya. How? Jawa Barat kita ada program untuk garis pantai itu kita perlebar, Mas. Yang tadinya rumah sama pinggir pantai itu 2 meter, sekarang jadi 400-an meter, Mas. Tunggu. Namanya Apostrap itu. Tunggu. Ini maksudnya laut menjadi pantai begitu? Ban yang kita pasang itu menangkap sedimen yang dibawa oleh air laut pada saat air laut itu maju ke darat gitu. Ini kayak reklamasi begitu berarti ya? Iya, Tapi secara alami ya? Jadi dia terperangkap di situ sehingga jadilah daratan. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam podcast DL Sinta lewat Bicara-Bicara bersama saya Haryo Ristamaji. Kali ini kita akan bicara mengenai sustainability. Apakah kata yang dimaksud dengan sustainability itu? Nah, kita akan bicara mengenai hal ini dengan seorang narasumber yang hadir di studio podcast El Sinta. Ada Mas Arya Dwi Paramita, beliau adalah sebagai Korsek atau Corporate Secretary dari Pertamina Hulu Energi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Apa Luar kabar, biasa. Mas Aryo? Saya baca-baca dan juga melihat di berbagai media ya. Luar biasa prestasi dari PHI Pertamina, dan kita ingin jadi banyak ingin tahu ya tentang prosesnya, sehingga ini bisa menginspirasi netizen juga pendengar El Sinta bagaimana bicara mengenai sustainability begitu. Satu hal yang menarik yang terakhir ini saya lihat Strava-nya Mas Arya lari di New York gitu ya. Iya. That's why saya lihat nih kenapa kok ada di New York, ternyata ada sesuatu yang diberikan oleh UN kepada PHI Pertamina. Cerita dong, Mas. Ya, terima kasih Mas Aryo. Alhamdulillah, jadi kemarin minggu lalu itu kami berkesempatan untuk hadir di kantornya United Nations. Sebenarnya sebelumnya itu adalah sebuah rangkaian dari Indonesian Global Compact Network, di mana lembaga ini melaksanakan sebuah kegiatan yang mencari inovasi dan juga terobosan yang bisa dilakukan untuk sustainability tadi, keberlanjutan. Nah, singkat cerita kami membawa sebuah konsep yaitu Wasteko. Wasteko lah kalau bahasanya gitu ya. Wasteko. Jadi waste to energy for community. Oke. Jadi ini adalah sebuah program, community based program, yang mana ini merupakan sebuah inovasi sosial, di mana ini melibatkan keilmuan dari core kompetensi kami, yaitu di oil and gas dan juga di ilmu sosial dan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, dari program ini originalnya dari Kalimantan, Mas, dari teman-teman di Pertamina Hulu Mahakam. Jadi mereka merintis kegiatan ini bekerja sama dengan TPA Manggar. Di sana mereka memanfaatkan gas metan dari tumbukan sampah untuk bahan bakar di rumah tangga untuk menggantikan gas yang biasa mereka beli. Jadi dari sini pendekatannya adalah community based. Nah, konsep ini kita bawa di event itu. Kemudian alhamdulillah teman-teman PHE beserta tim yang ada terlibat di dalamnya ini bisa terpilih untuk berkesempatan berangkat ke sana. Luar biasa. Dan ya ini pengalaman luar biasa, alhamdulillah ya Mas. Terima kasih juga atas dukungan teman-teman semua. Dan di sana kami didukung juga oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di New York. Kemudian teman-teman Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika. Di sana kami diberikan kesempatan untuk sharing. Nah, itu dia. Jadi kami sharing tuh kegiatan ini di sana. Pada intinya adalah kita menyadarkan diri kami sendiri maupun lingkungan bahwa di sekitar kita ada potensi energi baru terbarukan, dan ini sangat bisa dimanfaatkan, tinggal bagaimana caranya, dan disitulah hadirnya Pertamina dengan pengetahuan dan core kompetensi tadi. Nah, cerita dong Mas, itu kan pencapaiannya sudah di sana dari New York ya, dan akhirnya diakui begitu. Nah, untuk bisa menginspirasi banyak orang dan ini bisa di copy paste di berbagai tempat, itu apa sih sebenarnya yang disajikan di sana? Itu ada gas metan apa dan terbuat dari apa? Apakah masyarakat luas di Indonesia ini bisa melakukan itu juga gitu? Ya, jadi mungkin teman-teman
kalau pernah dengar tempat pembuangan akhir sampah ya, Oh, iya. TPA ya, TPAS. Asli bau banget tuh ya. Nah, di sana itu kita juga pernah dengar ya ada bencana yang terjadi, ada ledakan, ada Betul. kebakaran. Karena apa? Karena di situ ada terkumpulnya gas metan. Jadi kalau bicara emisi itu kan gas metan ini justru yang jarang disebut, tapi sebenarnya paling berdampak negatif ya. Iya betul. Monggo bisa di browsing itu dampaknya seperti apa. Tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar rumah tangga, Mas. Untuk Serius masak. Iya. How? Nah, jadi sampah organik ini kan dia menghasilkan gas tadi. Cuma kita nggak tahu cara menggunakannya. Nah, singkat cerita di sana itu teman-teman menggunakan teknologi yang sederhana berbasis ilmu pengetahuan yang ada di kegiatan hulu migas. Jadi teman-teman memasang instalasi pipanya, kemudian yang sudah diperforasi di dalam pit yang lubang sampah yang sudah disiapkan. Kemudian setelah itu kan sampah masuk tuh, Mas. Yeah. Ditimbun di situ. Terjadilah proses itu sehingga gas itu keluar, Mas. Oh, Tapi gas. keluarnya sudah dialirkan. Jadi kita udah siapkan tuh pipa-pipanya. Dan Hmm. pipa itu kita gunakan juga untuk kita tarik ke rumah-rumah. Jadi ada disambungkan gitulah Iya, iya. ke rumah-rumah. Itu nanti ada manifoldnya, ada segala macam yang keteknikan lah. Tapi so far kayaknya simple banget ya teknologinya ya. Memang harus dibuat simpel kalau untuk community, Mas. Karena gini, ilmu pengetahuan kita ini kan banyak ya, Mas. Iya. Di industri hulu migas tuh multidisiplin gitu ya. Tapi kalau mau bisa diterapkan, kita kan harus bisa mendown to earth kan gitu, Iya. membumikan gitu. Jadi, nah ini harus kita bikin sederhana tapi safe, tetap safe. Oh gitu. Jadi karena safety-nya harus kita jaga, itu tetap kita kelola juga, dan juga kelola dalam arti kita latih, kita kembangkan ya teman-teman supaya pemahamannya sama, dan cara penanggulangan risikonya juga kita ajarkan gitu. Itu nyampe Mas ke masyarakat ya dengan pipa begitu terus dialirkan Mas. begitu gitu. Nyampe. Jadi mereka paham, dan ini yang ngelola kelompok masyarakat, Mas, bukan kami, Mas. Oh gitu. Indikasinya ini udah dikelola oleh masyarakat, jadi mereka juga sudah menguasai teknologi itu Dan begitu ya. udah 300-an sambungan, mungkin udah menuju ke 500 sekarang nih. Wih. Jadi banyak, Mas, masyarakat yang mendapat manfaat ini. Nah, ini mereka jadi gini, Mas, konsepnya. Ini ada kalau teman-teman browsing dengar kata-kata desa energi berdikari Pertamina ya. Itu adalah sebuah pendekatan. Jadi pendekatannya adalah sebenarnya sederhananya 3. Pertama, awareness. Kita bangun dulu awareness mereka. Di sekitar mereka ada potensi energi baru terbarukan loh. Ya, itu satu. Yang kedua adalah mereka tahu cara menggunakannya. Di situ masuk tadi yang keilmuan kombinasi tadi, teknik, sosial, dan ini kita masuk ke situ. Ini cara makainya, cara menggunakannya, cara mengeluarkannya. Terus yang ketiga, ini kan harus sustain nih, Mas. Ya. Kalau sustain ujung-ujungnya harus ada duitnya. Betul. Jadi apa nilai uangnya? Nah, di sini baru kita ajarkan bagaimana itu bisa berdampak terhadap UMKM. Jadi masyarakat yang di situ kan ada ibu-ibu yang punya warung, ada bapak-bapak yang punya bikin usaha gula dan seterusnya itu bisa menggunakan, Mas. Nah, sehingga ada nilai tambah di situ. Nilai tambah paling minimal adalah menghemat biaya bahan bakar yang biasa mereka keluarkan. Biasa dia spend money berapa, dengan ini lebih jauh ekonomis lebih murah. Iya. Iya. Dan ini alam ya, berbasis alam. Jadi renewable kan, jadi dia terbarukan karena kan sampah ada terus tuh, Mas. Iya betul. Nah, jadi seperti itulah kira-kira konsepnya. Nah, ini sudah direplikasi, ada di Bontang, ada di Bali, dan juga ada di Tanjung, Kalimantan Selatan. Memang basisnya lebih banyak di Kalimantan karena ekspertisnya lebih dekat ke sana. Tapi ini sangat doable untuk bisa dilakukan di mana aja lagi. Ya. Tinggal bagaimana banyak stakeholder yang saling berkolaborasi untuk sustainability itu. Berarti ini teknologi atau kondisi ini yang dibawa teman-teman PHI ke UN ya? Iya, sehingga mereka ngakuin bahwa ini sangat inspiring dan bisa dilakukan di mana-mana begitu ya. Ini yang difasilitasi oleh Indonesian Global Compact Network yang dibawa sampai ke UN Global Compact. Oh begitu. Jadi, nah, alhamdulillah. Kalau gue lihat nih, itu kan nggak main-main ya. Artinya kan ada teknologi, terus juga ada satu teknologi yang harus di down to earth kan gitu kan. Itu kan bukan hal yang simple, very difficult gitu, sulit banget gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang dituju oleh teman-teman PHI itu sehingga akhirnya ada kegiatan seperti ini atau ada situasi seperti ini?
Jadi yang dituju sebenarnya sustainability. Tapi kalau mau bicara sustainability, izin saya pakai istilah why. Ini ada bukunya nih sebenarnya. Pakai teori why, WHY gitu ya. Why, kenapa? Kenapa ada PHY sih gitu. Mungkin ini nanti ke diri kita juga sama. Kenapa ada kita gitu. Kenapa ada PHY? Jadi basicnya adalah PHY ini harus sustain. Terus kenapa gitu kan? Terus kalau PHY nggak sustain kenapa kan gitu. Nah, karena energi Indonesia itu masih sangat butuh, Mas. Nah, PHY ini kan oil and gas, bukan energi baru terbarukan industrinya. Jadi beda cerita nih. Kalau Mas lihat di visi misi negara kita ke depan, pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan juga kemudian ada yang namanya kedaulatan energi dan juga adanya pertumbuhan kebutuhan energi yang dirilis oleh Dewan Energi Nasional. Yang kalau lihat di pie chart-nya itu kan oil and gas masih cukup besar ya, bahkan 4 kali lipat yang pertumbuhannya. Nah, ini kan harus kita provide. Nah, untuk bisa memprovide itu kami harus survive nih, kita harus sustain. Nah, sustainability ini harus kita wujudkan sehingga kita bisa menjadi entity yang menjalankan tugasnya. Nah, PHE ini adalah BUMN karena bagian dari Pertamina ya. Jadi kita bergerak untuk negara kan. Yang kedua, kita bicara energi. Nah, di situ pertanyaan yang kedua, kenapa kita ada di sini dari pendekatan regulasi undang-undang? Itu kan kita sebagai BUMN harus membeli nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan mendukung semua kegiatan yang menuju ke sana dan seterusnya. Yang dari sisi energi itu kan kata kuncinya adalah availability gitu. Jadi kita harus menyediakan energi oil and gas ini untuk kebutuhan tadi. Jadi itu yang menjadi motivasi dulu, Mas. Sama dengan kita lah, misalnya kita nih bapak-bapak nih, bapak-bapak gitu ya. Itu punya anak perempuan, punya anak laki gitu. Kita kan pengen bisa melihat menggendong anak cucu dan seterusnya ya. Anak-anak bahagia dan ada cucu, terus kita gendong juga ya kan, indah bener tuh. Nah, kita kan harus sustain, Mas. Berarti kita harus sehat nih gitu kan. Sama lah, perusahaan kira-kira gitu lah gampangnya. Nah, ini dia nih. Ini menarik ya yang mengenai kita harus sehat nih. Kalau tadi kan perspektif dari perusahaan tuh, Mas. Gue juga pengen tahu nih perspektif dari Mas Arya sendiri tentang sustainability, terus juga ESG, SDGs ya. Itu gimana sih? Kan untuk bikin kayak begitu tadi di sebuah perusahaan begitu kan, orang-orangnya juga harus stick di situ kan. Harus punya kesadaran mengenai hal itu kan. Gimana perspektif Mas Arya tentang sustainability dan lain-lain ini? Iya, jadi intinya adalah supaya kita bisa menjalankan peran kita dengan baik kan itu. Intinya itu. Kalau perusahaan tadi bisa berkontribusi sehingga kita harus sustain. Kalau kita sebagai individu, kita juga untuk lingkungan kecil kita, mulai dari keluarga dan seterusnya. Nah, bicara sustainability ini saya melihatnya adalah bicara batasan. Ini saya menggunakan pendekatan yang limit ya. Jadi batasan. Kalau Mas beranalogi itu, kita jalan di tengah, jalan gitu, kiri kanannya jurang. Kalau Mas terlalu ke kanan, nyemplung, selesai. Ya kan? Ini kayak main game itu, Mas. Jalan terlalu ke kiri, nyemplung, selesai. Nggak sustain berarti kan? Kan selesai. Nah, kita harus tetap jalan di tengah. Mungkin kita agak kiri kanan, tapi dalam koridor gitu. Karena kan dinamika ya, pasti dong nggak bisa lurus gitu kan, pasti harus ada yang penyesuaian. Sama, di industri juga. Pada saat kita mengeluarkan oil and gas, sementara di luar sudah mengurangi oil and gas campaign-nya. Tapi realita oil and gas masih dibutuhkan gitu. So, pilihannya apa? Pilihannya adalah supaya kita tetap dalam koridor ini. Kita bicara dekarbonisasi, Mas. Dekarbonisasi artinya pertama, pendekatan yang paling simpel, hemat energi. Kalau hemat energi udah pasti ada manfaat lah buat perusahaan kan. Yang kedua adalah kita gunakan energi baru terbarukan di kegiatan kita. Yang ketiga, kita ada yang namanya teknologi carbon capture storage. Jadi CCS, itu yang ada di industri hulu migas. Jadi bagaimana karbon itu ditangkap dan di storage gitu ya. Nah, ini pendekatan teknologi itu 3 contoh sederhananya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan energi untuk negara, sambil kita juga tetap sustain, peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau manusia juga sama, Mas. Kan kita kalau makan kebanyakan kenyang ya. Tapi kalau dilakukan selama 40 tahun tiba-tiba ada sih penyakit tuh, kolesterol lah, ada bonusnya ya, asam urat lah, gitu kan ya. Terus apa lagi, diabetes lah, gitu. Gula terus gitu ya. Nah, terus begitu tuh ujung-ujungnya penyumbatan lah.
Terus berarti itu udah di deket jurang kanan atau jurang kiri tuh. Oke, iya. Kelar deh kita kan. Iya, betul. Iya. Nggak bisa lihat anak cucu lagi dong. Terus nggak bisa lihat, Nggak indah lagi ya. udah nggak indah lagi dong. Terus kita udah nggak bisa menafkahkan keluarga kita lagi dong. Ibaratnya gitu, ini analoginya. So untuk bisa tetap di tengah, kan kita harus jaga tuh balance. Nah baru pendekatan kedua adalah pendekatan balance. Karena kita tahu ada limit, so we have to balance. Nah pendekatan balance ini sebenarnya sederhananya itu tadi, bahwa kita tuh nggak boleh berlebihan, semua harus berimbang. Contoh dong, contoh. Contohnya gini nih, contohnya kayak kalau tadi yang nggak boleh berlebihan itu, kita kan kecil diajarin ya, berhenti makan sebelum kenyang gitu. Iya. Itu ajaran ya, kita selalu diajarin gitu oleh orang tua kita dan guru-guru kita. Terus nggak boleh berlebihan, hidup secukupnya gitu. Iya. Nah, karena kalau berlebihan nggak sustain. Iya. Nah dalam program misalnya nih, kita lagi pernah, saya ada pengalaman nih, lagi ngurangin berat badan nih mas, ceritanya niatnya biar kurang, tiba-tiba stuck mas, Stuck di kilogram tertentu ya. Kilogram tertentu itu, aduh ini kok buntu gini ya gitu. Terus saya tanya sana sini tuh, tanya ke instruktur lah, tanya ke dokter lah, terus saya jalanin semua. Makan udah dibatasin, obat udah, olahraga udah, terus apa nih? Pertanyaannya cuma satu mas, mas lo tidur jam berapa tadi malam? Gitu nanyanya. So, Terus saya tanya, loh kenapa? Manusia itu butuh tidur mas. Pekerjaan karir kita ini kan kadang-kadang suka lupa ya tidur apanya mas. betul. Karena sampai malam masih ini, pagi udah jalan lagi gitu. Ternyata harus ada istirahatnya. Karena begitu saya coba dengerin podcast, baca-baca gitu ya, di tidur itu badan manusia itu melakukan sebuah proses yang singkat cerita itu memperbaiki, ada yang diperbaiki dan ada juga yang dipinggirkan gitu, yang dibuang gitu ya. Dan dalam tidur itu kita disarankan kan matiin lampu ya. Kita juga sering diajarin gitu ya. Ya itu sunnahnya begitu kan. Iya kan? Ternyata dalam gelap itu ada proses mas, katanya itu. Kalau aku dengar di beberapa podcast ya. Aku bukan ahlinya ya, jadi takut salah nih. Tapi anyway intinya adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan dia beraktiviti, keseimbangan dia tidur. Iya. Beristirahat dalam hal ini ya. Jadi mas, asupan, activity berarti keluarnya, dan prosesnya. 3 itu harus seimbang mas, harus balance. Makanya tadi aku cerita, oil and gasnya harus tetap keluar nih. Terus gimana caranya? Ya kita lakukan dekarbonisasi untuk menjaga balance tadi. Iya. Supaya emisinya nggak terlalu ini. Dan ini sadis juga nih, gue bisa jadi kayak ada tips ya untuk para pendengar dan juga netizen ya. Jadi kalau kita mau mau sesuatu, kita mau sustain ya, berarti kita harus jaga itu ya tadi ya, tetap di tengah supaya nggak kiri kanan. Kalau kiri kanan dijatuh mati, berarti kan nggak sustain ya. Tapi yang berikutnya kita juga harus balance ya. Iya. Berarti ini ilmu dari mana mas? Kok bisa kayak begini gitu ya? Ini very simple loh sebenarnya, tapi it proven ya, atau udah terbukti banget gitu. Karena saya tahu nih Mas Arya dulu seberapa, sekarang seberapa begitu ya. Iya mas. Jadi kita sama-sama sekolah di situ mas sebenarnya. University of Life. Bener ya. Iya, kita sama-sama sekolah di situ. Karena itu kehidupan sehari-hari ternyata itu jawabannya gitu. Sesederhana itu. Emang ngerasa bener ya bahwa memang balance itu harus dilakukan ya. Apa artinya kan kayak Mas Arya, kayak kita nih di jurnalis ya, kayak tidur tuh udah rasanya udah kayaknya yang penting tidur deh gitu. Ternyata itu sangat berpengaruh kepada sustainable kita sendiri ya. Iya. Kalau kan ada banyak jurnal literatur juga yang bicara tentang tidur ya. Mungkin itu bisa dibaca teman-teman, atau kalau nggak ada waktu baca bisa dengerin podcast. Kan banyak dokter-dokter yang bikin podcast tuh tentang tidur. Itu ternyata di situ salah satu rahasianya. Jaga makan, jaga kegiatan olahraga, tidur, istirahat. Itu dokter yang ngasih tahu tuh. Iya. Saya sih ngulik-ngulik di YouTube aja tuh kan, dengerin itu kalau nggak sempat baca kita dengerin. Ya intinya di balance mas. Jadi limit dan balance. So bicara sustainability dalam konteks apapun begitu. ESG kan ada tuh, ESG, Environmental, Social, and Governance. Itu kan parameter mas. Sederhananya gitu. Kan ini di dunia kita tuh banyak singkatan ya. Ada ESG, GRI, CID, CSR, macam-macam. SDGs. Tapi sederhananya adalah Environmental, Social, Governance itu kan parameter cara orang mengukur seberapa kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan kinerja tata kelola kan. Nah itu semua kan harus dilakukan dengan balance. Iya. Nah goalsnya adalah SDGs. Kita bisa kalau kita sudah melakukan itu, setiap industri beda-beda mas. Media beda, ini beda. Kita industri energi punya goalsnya berapa? Let's say misalnya
7 dan 13 gitu ya. Soal climate change sama soal energi gitu ya. Kalau radio mungkin ada yang edukasi, ada yang lain karena mengedukasi publik ya. Betul. Terus banyak deh ininya. Nah, kita nggak bisa memenuhi berkontribusi sepenuhnya terhadap 17, tapi kita punya peran di beberapa poin penting itu. Dan kalau ini dilakukan bareng, itu luar biasa. Nah, kunci terakhirnya sustainability adalah inklusif, nggak boleh eksklusif. Jadi kita harus bareng, Mas. Yang namanya bikin sustainability itu nggak bisa sendiri. Itu kolaborasi. Yang saya cerita tadi itu ada keilmuan, ada masyarakatnya, ada lembaga negaranya, dinas LH setempat, pemerintah kota, perguruan tinggi, UMKM masyarakatnya, tokoh masyarakat, macam-macam, Mas. Jadi kalau di lapangan itu inklusif. Nah, jadi limit, balance, dan togetherness. Wah, luar biasa ya. Berarti juga kalau kita mau sehat juga di keluarga juga harus inklusif bareng, juga ya. Bareng ya, sendiri. Istri, anak, ya kan. Kita jangan sampai tuh sering tuh lagi makan, ya ini nggak habis nih ya gitu. Iya. Ini sapu jagat. Sapu jagat ya, nggak jadi nih, nggak inklusif berarti ya. Iya. Jadi kalau mau program itu harus bareng, Mas. Serumah, Mas, satu rumah. Kan kebayang ya, kita lagi nahan-nahan gitu ya, nggak mau makan, tiba-tiba ada wangi-wangi makan. Iya kan, ada masakan panggang-panggang gitu, roti gitu kan, pakai butter gitu. Iya, ih sedap banget nih kan. Ini kurang inklusif berarti. Iya. Iya ya. Terus ujungnya kan kalau kita bicara mengenai sustainability kan akan terjadi satu ekosistem yang lebih bagus ya, Mas. Ya. Kayak saya pernah dapat cerita tuh di Kabupaten Tangerang, di sebuah hutan mangrove yang diciptakan, Mas. Itu ujung-ujungnya ternyata sekarang ada hewan namanya mimi, Mas. Ya. Dia bilang kenapa mimi ini ada lagi di sini, Mas Aryo? Karena ekosistemnya udah jadi nature kembali gitu loh. Sehingga mereka datang dan ini menjadi indikator ekosistem yang udah jadi begitu loh. Nah, saya bicara mengenai tadi Mas Arya mengenai sustainability. Ujungnya kan akan terjadi ekosistem yang bagus ya begitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Arya perspektifnya gimana? Ekosistem yang bisa kita ciptakan dengan sustainability ini harusnya bagaimana begitu? Iya, jadi kalau di kami pendekatan community development itu ada namanya social mapping ya. Jadi intinya kita potret potensi. Ada bisa business mapping, bisa macam-macam. Nah, intinya adalah potret potensinya dulu. Terus kembalikan ke nature-nya, ke alamiahnya seperti apa. Jadi contoh gini, kalau bicara konservasi itu kan dua ya, Mas. Yang umum nih ya, yang umum ya. Flora fauna kan gitu ya. Nah, terus let's say fauna dulu ya. Kita sering misalnya kita konservasi gajah, konservasi kera, konservasi burung gitu. Terus kalau dikirim press release ke Mas Haryo, jumlah ekornya yang kita laporin tuh, Mas, udah tambah jadi 100 ekor gitu. Tapi why-nya nggak kebaca, Mas. Nah, ini aku diingetin juga sama teman-teman media juga sering bilang gini, ya lu cerita why-nya. Kenapa kamu melakukan itu? Ternyata why-nya adalah, contoh case-nya adalah let's say makaka nigra waktu itu di Boganinani di Sulawesi Utara. Terus kemudian kalau di Jawa sini ada owa Jawa di Jawa Barat. Kita lepasnya di Gunung Puntang. Itu mereka itu adalah satwa yang memiliki daya jelajah beyond manusia, jadi melebihi kemampuan manusia. Kalau ibaratnya kita mau menghijaukan bumi, kan kita nggak mungkin naik pohon ke gunung-gunung itu, nggak ketembus. Mereka punya, Mas, daya jelajah itu. Mereka bawa dalam perutnya apa yang mereka makan, kemudian mereka buang. Akhirnya jadi itu sesuatu. Jadi pohon-pohon baru, jadi bibit-bibit baru. Dan itu ternyata memang begitu cara kerjanya. Sehingga itulah kenapa kita harus melestarikan satwa yang asli di situ. Karena dia sudah beradaptasi sejak terahnya dia itu memang dia hidupnya di situ gitu. Nah, habitatnya lah bahasanya gitu. Tanamannya juga jadi ada di situ. Nah, sama juga dengan tanaman. Begitu itu semua tumbuh, Mas. Pada begitu tanaman-tanaman itu tumbuh. Let's say mangrove lah. Kalau teman-teman melestarikan mangrove, konservasi mangrove, apa yang terjadi? Semua satwa itu akan datang ke situ, Mas. Persis. Ikan, burung, dan semuanya itu tadi, termasuk yang lain. Nah, kenapa mereka ada? Karena di situ tempat makannya, Mas, jadi ada gitu. Si mangrove itu kemudian di bawah sana ada proses alami yang muncullah pakan-pakan untuk satwa tadi. Di Jawa Barat kita ada program untuk garis pantai itu kita perlebar, Mas. Yang tadinya
rumah sama Hmm. pinggir pantai itu 2 meter, sekarang jadi 400-an meter, Mas. Tunggu. Namanya Apostrap itu. Tunggu. Ini maksudnya kayak apa? Pantai menjadi laut menjadi pantai begitu? Jadi dia jadi kita pasang alat bikinan teman-teman ya. Ini juga nggak sophisticated kok, nggak rocket science yang gimana-gimana, tapi berdasarkan hasil studi dan pengamatan yang cukup panjang. Dan itu singkat cerita, ban yang kita pasang itu menangkap sedimen yang dibawa oleh air laut pada saat air laut itu maju ke darat gitu. Ini kayak reklamasi begitu berarti ya? Iya, Tapi secara secara alami. alami ya? Jadi dia terperangkap di situ, sehingga jadilah daratan. Ini kebalik justru loh Mas. Sekarang ini kan isunya kan abrasi, garis pantai makin berkurang. Tapi dengan ini jadi kayak reklamasi secara alami ya? Nah, itu sekarang kita jadikan tempat ini Mas, ekowisata mangrove. Oh. Nah, di situ Apostrap itu oleh teman-teman dikembangkan untuk menangkap tadi sedimentasi yang pasir-pasir laut yang ke bawah itu, sehingga dia bisa membuat daratan baru secara alami. Dan itu udah jadi tadi saya cerita mangrove. Nah, ya, tunggu. Itu udah jadi berapa meter persegi tuh? Kalau garis udah berapa hektar gitu ya? Udah hektaran ya? Hektaran. Nah, dan kalau garisnya sih gampangnya dari 2 meter ada yang sampai 400-an. Itu bisa jadi sebuah ekosistem. Ada mangrove bisa tumbuh di sana. Iya, itu jadi itu tadi pusat mangrove. Nah, dengan gitu. begitu kan satwanya datang, Mas. Iya. Terus ada pendekatan konservasi mangrove yang lain yang kita lakukan di daerah Madura. Itu di sana malah pasir putih itu namanya. Itu di sana itu kalau kita lihat yang datang itu udah minat khusus, Mas. Awalnya saya pikir ini kan wisata umum ya, jalan-jalan, foto-foto, pre-wedding gitu paling ya, atau camping gitu, anak pramuka gitu. Tapi ini udah minat khusus yang datang ke situ, Mas. Pengamat burung. Jadi akademisi dari luar negeri loh, ini nggak dari dalam negeri. Dari luar negeri itu datang ke situ, dia mau ngamatin migrasi burung, Mas. Berarti burung-burung berimigrasi di lokasi itu ya? Berarti kan ada kehidupan, Mas. Berarti ekosistemnya kejadian. Berarti udah jadi. Gokil. Itu kan sesederhana kalau kita mau lihat kualitas udara, kan ada tuh yang nyebut lihat aja ada kupu-kupu nggak gitu. Pada saat ada kupu-kupu berarti kualitas udara bagus. Kalau di laut tuh ada apa ya? Ada lumba-lumba atau apa gitu. Makanya tadi kayak Mimi itu ekosistem airnya udah jadi juga tuh. Nah, itu. Tapi burung berarti ekosistem di situnya udah jadi dia juga. Dia menunjukkan itu, Mas. Dan kalau udah sampai ada akademisi yang memang pengamat burung datang ke situ, berarti nggak kaleng-kaleng, Mas. Iya. Berarti kan memang itu kehidupan itu ada gitu, dan itu real, dan mereka jadikan itu studi, dan stay di situ nggak harian kan, Mas. Bulanan itu mereka stay di situ. Artinya apa? Ekonomi kan. Ujung-ujungnya masyarakat bisa hidup tuh berbasis masyarakat. Mereka buka homestay, buka macam-macam. Iya. Nah, disinilah peran industri itu bisa masuk. Sebenarnya industri dulu atau ekonomi yang bisa terjadi secara natural di tempat itu sih, Mas? Sebenarnya yang kalau cari mana duluan, mapping duluan. Mapping duluan ya. Itu paling penting. Sering kali itu kita lupa, Mas. Jadi datang, kita di pesisir nih, langsung bikin mangrove, belum tentu bisa juga. Kita harus tahu dulu nih teritorinya apa, terus di bawah tuh karakternya gimana. Kan kita nggak punya ilmunya. Inklusif dong. Ajak teman-teman kampus, ajak pemerintah daerah, lihat nih ada apa sih potensinya. So, bicara sustainability, poin utamanya kan inclusivity kan. Jadi harus bareng, nggak boleh eksklusif, nggak boleh sendirian. Iya. Karena ini kepentingan bersama dan harus sustain. Gitu. Dan kalau bareng kan berarti kan value atau added value-nya terasa untuk semua pihak ya. Termasuk masyarakat di situ juga punya dampak ekonominya jelas ya. Iya. Dan akhirnya bisa sustain. Berjalan tanpa lu pegang juga, mereka udah jalan tuh ya. Iya. Terus kenapa sih PHE ada di pinggir-pinggir pantai itu ya? Karena kan kita ada offshore, Mas. Iya. Kita ada operasi di lepas pantai kan. Jadi teman-teman berinteraksi dengan nelayan, masyarakat, kan itu bagian dari keseharian kita. Jadi ya kita kolaborasi aja bareng tuh, bikin mangrove program tadi dan seterusnya. Jadi double sih, Mas, sebenarnya. Berarti emang sangat bisa di copy paste di mana-mana ya. Bisa. Kan industri nggak cuma kita ya, banyak. Intinya kan gini, kalau mau menyelamatkan dunia nggak bisa sendirian gitu. Betul. Kan? Ya bareng-bareng lah gitu. So semua orang punya peran. Seperti tadi cerita saya di awal ya, gimana perannya? Makanya ditanya dulu, kenapa kita ada di sini? Gitu. Iya. Yes. Tapi gini loh, ini terakhir dan bukan terakhir sebenarnya. Kok lu bisa segitu concern dan akhirnya kayak ada timbul teori-teori dalam tanda kutip gitu ya? Apa yang udah diamati, oh ternyata harus begini.
ternyata harus begitu. Iya. Emang concern Mas Arya di situ atau sebenarnya memang ini kayak jadi jalur kehidupan aja, jalur kehidupan. Iya Mas, jadi kan kalau harus baca ya, Iya. kan kita juga disuruh baca gitu ya. Betul. Jadi awalnya saya cuma nanya sih, dulu ini tahun 2010-an kalau nggak salah. Aku tuh pas ada penugasan, terus saya cuma nanya gini ke teman-teman, apa bedanya Komdev sama CSR gitu. Awalnya itu, wah jawabannya macam-macam Mas. Tambah bingung aku kan. Kalau udah bingung sekolah Mas, akhirnya gue sekolah Mas. Oh, sekolah juga ya? Aku ambil S2 aku di CSR, terus insya Allah bismillah sekarang lagi nerusin lagi yang berikutnya. Bismillah. Amin. Biar bisa selesai gitu ya. Amin, amin. Dan ini sendiri aja, aku inisiatif sendiri aja gitu. Jadi ini apa sih nih? Pasti ada ilmunya deh ini. Gitu. Ya udah kita cari aja sekolahnya gitu. Ya, banyak kok, bisa dilihat di browsing di mana aja, mau di dalam negeri, luar negeri dan seterusnya. Tapi memang harus ada pendekatan keilmuan sih Mas. Iya. Cuma masalahnya Harus ilmiah ya? iya dong. Iya betul. Karena kan harus bisa dibuktikan ya. Nah, masalahnya adalah pada saat ilmu itu masuk kan kita harus sharing nih. Ini kan sebenarnya saya karena belajar lagi mau ujiannya, jadi ini lagi kita sama Mas Aryo. Enggak loh, Sambil belajar banget nih. Sambil belajar. Jadi sebenarnya gimana sih membumikan bahasa buku itu gitu loh. Nah, ini yang menarik. Jadi ya udah, dengan belajar itu banyak jurnal juga yang harus kita baca kan. Iya betul. Apalagi kalau S2 kan dia harus aktif bikin jurnal. Iya. Jurnal itu basisnya sama tesis-tesis orang kan. Iya. Jurnal-jurnal orang. Jadi kita dipaksa dalam tanda kutip untuk baca-baca jurnal ya. Iya, dan waktu Luar itu biasa. juga alhamdulillah udah selesai tuh. Nah, terus di tahap berikutnya nih, sekolah berikutnya. Iya. Ini saya memang tertarik sama dunia sustainability ya. Jadi aku ngambil jurusan sustainable development. Nah, di situ ketemu lagi tuh. Iya. Wah, ternyata filsafatnya gini toh. Iya, Karena udah iya. masuk ke filsafat nih. Oh, filosofinya gini toh. Oh, filosofinya ini. Oh, ternyata ini cuma bicara batasan ya. Gitu ya ternyata. Bicara balance ya. Iya. Kan harus dalam satu kata gitu. Jadi Betul. bicara sustainability dalam satu kata apa? Ya, limit. Ada yang bilang, ada paham lain yang bilang balance. Terus ada paham lain yang bilang inklusif gitu. Jadi gua ngerti nih Mas. Kalau lu bilang sustainability, terus lu bilang limit, gua udah nyambung nih. Berarti emang kita harus tetap stick di tengah aja, nggak boleh lebih. Karena kalau lebih lo akan bisa nyebur kiri atau kanan gitu kan. Ada namanya ini Mas, carrying capacity Mas. Carrying capacity. Jadi bumi ini punya daya angkat, daya tampung yang sudah diciptakan yang Maha Kuasa gitu ya. Diciptakan adanya pohon dan lain-lain. Itu kan cara alam menyerap karbon, mengubahnya jadi oksigen gitu ya, dengan proses alami ya. Ada namanya carrying capacity. Let's say katakanlah bisa membawa 1000 misalnya gitu. Tapi si kantong-kantong tadi kan, paru-paru tadi kan banyak berkurang ya, karena untuk beberapa alasan lah gitu ya. Jadi pohonnya banyak ditebang dan seterusnya. Berkurang tuh Mas. Kan jadi nggak 1000 lagi daya tampung. Iya betul. Apa yang terjadi pada saat kita sudah mendekati 1000 kan gitu. Kita kan di satu sisi kita nggak bisa berkegiatan tanpa ngeluarin emisi misalnya gitu. Harus tuh misalnya, harus ada emisinya Mas, nggak bisa. Ya udah, alam sudah menyediakan kantongnya untuk carry, dia cuma bisa carry 1000. Disaster dong berarti. Kalau udah lebih kan gimana? Bencana berarti. Manusia diciptakan dengan akal pikiran kan. Kan kita mikir, makanya ada yang namanya teknologi kan gitu. Nah, di industri kami teknologinya namanya carbon capture storage. Bagaimana ceritanya si karbon itu di capture terus di storage ke dalam reservoir tadi. Yang punya akses ke bawah permukaan 3 km jauhnya itu siapa? Iya, Industri hulu migas Mas. Betul. Oh. Sumur yang kita bor itu kan kedalamannya segitu. Jadi keluarlah itu si hidrokarbon itu keluar, yang teman-teman taunya minyak dan gas gitu ya. Tapi kan itu ada rumahnya, itu kan di dalam sana bisa buat storage-nya karbon tadi. Jadi bahasa gampang gini, ini kalau ada bocah nakal nih, Iya. lu pulang sini lo gitu kan, ke rumah gitu kan. Gitu gampangnya. Jadi emisi ini ceritanya nakal nih ceritanya. Wah, dia kemana-mana keluyuran gitu. Masukinlah ke situ. Terus suruh pulangnya ke rumahnya gitu. Fine itu ya. Ada teknologinya Mas. Iya. Itu kan kenapa manusia diciptakan, karena harus berpikir kan. Iya. So, carrying capacity ini bisa disesuaikan atau gimana? Itu kan dengan dua pendekatan. Pendekatan alam, pendekatan teknologi manusia. Ilmuwan, ya. Ilmuwan. Kalau ini bisa jalan, harusnya kan Sustain. setidaknya limit itu agak lebih longgar lah. Iya, terjaga ya. Nah, itu tadi. Dan kalau terjaga sustain. Bicara limit, bicara carrying capacity. Jadi semua ada batasnya, kayak badan kita lah. Iya. Dikasih gula terus ya diabetes. Betul.
lama-lama, aduh blocking Pak, jantungnya Pak, gitu kan. Waduh, pasang lagi cincin kan. Iya. Fine, berarti Sesederhana itu sih sebenarnya. itu tadi sesuatu yang nggak sederhana sih sebenarnya. Cuma dijelasinnya sederhana banget oleh Mas Arya, dan gue jadi hafal dan juga jadi apa nih, kata orang tuh apa nih, nancep ya. Insya Allah Mudah-mudahan juga bisa nancep juga ke teman-teman semuanya, ya nggak? Karena ini pada melongok semua Mas yang nonton di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Iya. So terakhir Mas, kira-kira apa target next-nya nih di Mas Arya sendiri tadi ya, dan juga mungkin perusahaan juga ya untuk kedepannya bicara mengenai sustainability ini? Ya, kalau target sih insya Allah pakai satu kata aja, inspiring. Jadi bicara komunikasi ini melalui media ini, terima kasih banget, ini kehormatan banget bisa Siap. di studionya Elsinta, ini luar biasa. Karena kita sama-sama sharing Mas. Betul. Kita sadar kita nggak bisa ngelakuin ini sendiri, so kita harus menginspirasi. Mudah-mudahan cerita kita ini bisa jadi inspirasi. Kalau ultimate goalnya ya sustainable. Ya. Sustainable living, sustainable semuanya gitu. Ya. Perusahaan bisa sustain gitu ya. Nah kalau dari perusahaan udah pasti ya, karena tadi yang saya cerita di depan, ada peran dan kita harus sustain. Ya. Itu yang menjawab why-nya. Kenapa kita harus ada gitu. Itu sih. Saya kasih tepuk tangan dulu dong. Yeah. Ngeri ini ilmu-ilmunya. Mas Arya, terima kasih sekali sudah datang di Elsinta dalam bicara-bicara. Kita nanti bisa kopi darat lagi terus ya Mas ya. Siap Mas. Demikian tadi teman dan sahabat saya yang saat ini menjadi Corporate Secretary PHE Pertamina Hulu Energi, Arya Dwi Paramita. Saya Haryo Ristamaji. Terima kasih dan jumpa di lain kesempatan. Thank you. Bye.